Oke, halo, selamat siang Kak. Halo, siang Mbak. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya Mbak. Perkenalkan, nama saya Febriana Wulandari, di mana nanti saya yang akan menemani Kakak selama konseling pada siang hari ini. Nah, nanti Kakak dipersilakan untuk bisa menceritakan atau meluapkan semua apa yang sedang Kakak rasakan atau apa yang sedang menjadi beban dalam pikiran Kakak, seperti itu ya. Nah, untuk sesi konseling pada siang hari ini itu akan berjalan selama 1 jam. Nah, nanti apabila dalam sesi konseling ini telah berakhir dan kakak rasa itu kakak masih kurang plong dengan apa yang kakak rasakan, nanti kita bisa lanjut ke sesi selanjutnya, seperti itu ya kak. Nah kakak jangan khawatir karena nanti apa yang akan kakak sampaikan itu akan kami jaga kerahasiaannya. Nah kita di sini sama-sama mencari jalan keluar yang terbaik buat permasalahan yang sedang kakak hadapi, begitu ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu kak? Tidak Mbak. Oke, silakan kak bisa perkenalkan diri dulu. Oh ya Mbak, perkenalkan saya Fatima Azahra dari Balikpapan. Oke, gimana kabarnya hari ini kak Fatima? Akhir ini saya lagi ngerasa berat banget gitu loh Mbak, capek tiap hari Mbak. Kalau boleh tahu nih, boleh diceritakan secara rinci berat seperti apa yang sedang kak Fatima alami seperti itu? Uh, Akhir-akhir ini saya ngerasa tertekan, stres gitu Mbak, bingung, capek, semua itu jadi satu gitu loh Mbak di kepala. Kayak, apa ya, berisik gitu loh Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih kak, apa yang menyebabkan kakak itu merasa berat buat menjalani hari akhir-akhir ini? Jadi gini Mbak, kemarin kan saya habis praktikum, terus buat laporan gitu loh Mbak. Tapi ternyata masih banyak gitu loh Mbak, laporan lain belum aku kerjain, matkul lain kayak gitu loh Mbak, numpuk-numpuk. Padahal deadline-nya tuh cepet gitu loh Mbak. Seperti itu. Eh, jadi tugas yang kamu hadapi sekarang itu bikin kamu terbebani seperti itu ya mbak ya? Iya betul Mbak, apalagi belum selesai ngerjainnya gitu loh Mbak. Kan masih dinumpuk yang satu lagi gitu loh Mbak. Aku sampai bingung mau mulai dari mana ngerjainnya gitu loh Mbak. Oke, jadi kamu belum mulai mengerjakan tugas tersebut? Belum Mbak, karena aku masih kebingungan gitu loh Mbak, harus mulai dari mana. Tiap buka file, laporannya belum ngerjain sama sekali. Aku malah bingung harus nulis gimana gitu loh Mbak, mulai dari mana gitu. Oke, jadi kamu merasa bingung juga kewalahan karena tugas kamu banyak, kemudian apalagi dengan laporan kamu yang deadline waktunya juga mepet seperti itu ya? Betul banget Mbak, selain itu waktu yang apa ya, yang saya punya tuh tanggung jawabnya gitu loh Mbak, buat ngerjain tugas tuh di mata kuliah lain tuh juga numpuk di hari yang sama gitu loh Mbak, sampai ngerasa kayak tugas tuh nggak pernah selesai gitu loh Mbak. Aku juga jadi takut kalau semisal nggak bisa menyelesaikan apa tugas-tugas itu nanti berimbas sama apa berimbas sama nilai gitu loh Mbak, jadi takutnya jelek gitu. Kalau boleh tahu nih mbak, apa yang paling kakak khawatirkan dari nilai kakak yang jelek gitu? Aku lebih takutnya sih ke itu ya Mbak, IPK-nya gitu loh Mbak, takutnya turun gitu. Oh, berarti kamu mahasiswa yang peduli dengan nilai akademik kamu seperti itu ya? Iya Mbak, karena IPK itu syarat ya Mbak, supaya aku tetap dapat beasiswa gitu loh Mbak, kan aku ikut beasiswa gitu loh Mbak. Oh, oke. Jadi kamu selama kuliah di sini mendapatkan beasiswa seperti itu. Iya Mbak. Apa sebelumnya kamu pernah berada di posisi yang sama seperti ini? Dengan deadline yang dekat, kemudian tugas yang banyak, seperti itu. Pernah sih Mbak, pernah seperti itu. Kamu bisa diceritakan lebih rinci lagi situasinya seperti apa, Mbak? Biasanya sih kalau aku banyakkan tugas kayak gitu ya Mbak, apalagi mau mau UAS gitu ya. Nah biasanya sih aku nenangin diri dulu Mbak, soalnya kalau langsung dipikir langsung dikerjain semuanya tuh kayak nggak bisa gitu loh Mbak, kan jadi bingung ya Mbak, rasanya tuh kayak berat banget tuh, kayak mau meledak gitu loh, kan banyak tugas gitu, numpuk-numpuk terus gitu loh Mbak. Oke,
sebelumnya saya bisa merasakan saat ini Mbak pasti ngerasain tertekan, kemudian juga frustasi dengan banyaknya tugas. Kakak juga merasakan kalau semisal ada tugas yang datang secara bersamaan itu pasti membebani pikiran kakak, kemudian menjadikan kepala kakak itu penuh, dan kakak bisa merasakan kalau bisa terjadi kepala kakak itu seperti ingin meledak seperti itu kayak. Gitu Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, cara kakak biasanya untuk menangani situasi yang seperti itu seperti apa ya Kak? Biasanya sih aku itu ya Mbak, apa, nonton film, dengerin musik, kalau enggak refreshing keluar kayak jalan-jalan gitu loh Mbak, ngeliat pemandangan, nonton sunrise gitu loh Mbak, biar kayak fresh gitu loh Mbak, biar gak apa ya, nggak terlalu mikir dulu gitu loh Mbak. Oke, berarti kamu untuk kalau ada tugas banyak seperti itu, kakak biasanya menenangi diri dulu dengan cara melakukan hal yang kakak sukai seperti refleksi seperti kakak yang tadi bicarakan seperti itu ya Kak. Nah, setelah kakak merasa diri kakak tenang dengan melakukan hal-hal tersebut, nah biasanya setelah kakak merasa tenang dengan diri kakak, apa yang biasanya kakak lakukan? Biasanya sih setelah itu ya Mbak, nonton film atau dengerin musik atau keluar kemana gitu sih, kalau sudah begitu aku biasanya mulai untuk mengerjakan gitu loh Mbak, tugas yang mungkin mepet dengan deadline gitu ya Mbak, untuk mengerjakan, membuka laptop untuk ngerjain gitu, seperti ini laporan buat observasinya dulu, terus buat interpretasinya kayak gitu, yang mulai mudah-mudah dulu gitu loh Mbak, biar yang saya pahami gitu. Berarti kakak ingin mencoba untuk mengerjakan dengan tugas yang menurut kakak itu lebih prioritas, kemudian kakak juga ingin mengerjakan tugas-tugas yang kakak anggap kakak bisa menyelesaikan terlebih dahulu seperti itu Kak. Iya betul Mbak. Nah, menurut kakak nih, dari tugas tersebut bagian mana yang bisa kakak kerjakan terlebih dahulu? Mungkin sepertinya aku mau ngerjain itu ya Mbak, buat laporan praktikum dulu pada bagian observasi, dan mungkin mencoba mengerjakan pada bagian interpretasinya gitu loh Mbak, yang aku pahami dulu gitu, karena menurut aku tugas itu yang paling mendesak gitu ya Mbak, laporan tuh paling mendesak banget gitu. Oke, berarti kakak pada hari ini itu memutuskan untuk memulai untuk mengerjakan bagian observasi, kemudian lanjut ke interpretasi laporan praktikum yang dimana rencananya akan kakak kerjakan pada malam hari ini seperti itu. Iya betul Mbak. Nah, untuk kemudian apakah kakak ingin membuat target kapan kakak ingin mulai mengerjakan atau menyelesaikan laporan tersebut atau tugas tersebut? Mungkin saya rasa malam ini ya Mbak, karena mulai mengerjakan laporan tersebut, saya ya belum pasti kapan akan mengerjakan gitu kalau yang lain gitu loh, jadinya karena mepet deadline-nya laporan praktikum itu, makanya ya itu praktikum dulu aja Mbak yang saya disaikin dulu terlebih dahulu gitu. Oke, berarti kakak pada siang hari ini sudah memutuskan untuk mulai mengerjakan laporan pada malam hari pada bagian observasi, kemudian interpretasi yang menurut kakak itu bisa kakak kerjakan terlebih dahulu. Nah, menurut saya pribadi itu merupakan suatu kemajuan yang telah kakak alami. Kakak sudah ingin mencoba untuk mengurangi beban atau tugas yang kakak hadapi. Kakak ingin ibaratnya tuh mencicil ya Kak ya, menyelesaikan tugas-tugas yang sedang kakak hadapi seperti itu. Apa yang sudah kamu lakukan itu merupakan suatu keputusan yang besar karena kamu sudah memutuskan untuk mulai mengerjakan pada malam hari ini. Nah, wajar apabila kamu belum tahu kapan kamu akan menyelesaikannya. Yang terpenting kamu sudah mempunyai keinginan dan sudah melakukan untuk mengerjakannya, dan asalkan kamu tetap konsisten, pasti itu akan cepat selesai. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Tidak Mbak.
Baik, jika tidak ada, saya harap langkah awal ini bisa membangun semangat kakak. Jika tidak ada yang ingin disampaikan, kita akhiri konseling pada siang hari ini ya kak ya. Untuk nanti apa yang kakak sampaikan, kakak tidak perlu khawatir karena kami akan menjaga kerahasiaan apa yang kakak sampaikan. Seperti itu ya kak ya. Iya baik Mbak. Terima kasih karena kakak sudah mencoba untuk terbuka pada hari ini ya kak ya. Tetap semangat, kemudian jangan menyerah, seperti itu ya kak. Iya baik Mbak. Terima kasih juga Mbak telah mendengarkan keluh kesah saya hari ini Mbak. Oke, tidak masalah kak ya. Baik, mari saya angkat dulu kak. Oke baik. Thank you.